Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita bahas pada malam hari ini adalah adab bertetangga. Salah satu rujukan yang bagus adalah buku fikih bertetangga yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Al-Baghdadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. An-Nisa ayat 9, yang maknanya sembahlah Allah, jangan sekutukan sesuatu dengannya, kemudian berbuat baiklah kepada orang tua. Ya, berbuat baik kepada orang tua ini yang paling utama, karib kerabat, saudara-saudara dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Kemudian disebut Allah di sini zil qurba was-sahibi wal jari zil junub was-sahibi bil jambi wa banas sabil, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, termasuk teman dekat, teman sejawat, sahib bil jambi, dan ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Jadi ayat ini salah satu dalil yang memerintahkan kita wajib berbuat baik kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Para ulama berbeda pendapat memahami jaril zil qurba ini, wal jari zil qurba, tetangga dekat dengan tetangga jauh. Ada yang menyebut tetangga dekat itu maksudnya saudara dekat, sedangkan tetangga jauh itu adalah saudara jauh, karena junbu itu berasal dari kata ajnabi, artinya orang yang tak dikenal gitu ya, orang luar. Tetapi sebagian ulama mengatakan pendapat itu kurang kuat, karena Nabi SAW membahasakan dalam satu hadis yang dimaksud tetangga dekat itu adalah ketika Nabi misalnya mengatakan, ketika sahabat bertanya, kepada siapa aku akan bersedekah pertama kali ya Rasulullah dari tetanggaku, maka kata Rasul, utamakan tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Sehingga ulama mengatakan yang mana yang paling dekat dengan rumah kita, itulah yang disebut dengan tetangga yang dekat ya. Maka dalam hadis sahih lain disebut tetangga itu 40 ke depan, 40 rumah ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Ini disebut dengan tetangga. Ini ketika sahabat seorang bertanya tentang tetangga, Nabi memberikan penjelasan ya. Baru Nabi mengatakan, tidak masuk surga orang yang malaya manjarahu bawa'iqah, orang yang kejahatannya tidak bisa membuat tenang tetangganya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat juga pernah ada seorang sahabat melapor ke Rasul, ya Rasul, tetanggaku tuh sering kali mengganggu aku. Cuman lah itu ya Rasul. Kata Rasul, pulang ke rumahmu, keluarkan seluruh barangmu dari rumah itu. Ini unik, ini tradisi Arabnya.
Pulang dia ke rumah, dikeluarinya barang-barangnya ke depan rumah dia buat. Tetangga lain kumpul heran, berdatangan semua tetangga. Lalu ditanya, ada apa ini, ada apa ini? Saya tinggal di sini sudah lama, tapi saya selalu disakiti tetangga yang sebelah, katanya. Akhirnya tetangga sebelah datang dan dia minta maaf. Lalu dibantu dia masukin barang-barangnya lagi ke dalam. Ini tradisi Arab begitu pula, Pak. Cara menyelesaikan tetangga yang suka mengganggu kita, ya. Cuman ini kan lebih cenderung kepada tradisi. Kalau di kita ini kan heran orang kan kalau kita buat seperti ini. Makanya ada petunjuk Nabi itu cenderung kepada tradisi budaya lokal. Dan kalau kita terapkan kadang nggak pas dengan budaya kita. Ada yang seperti itu. Contoh lain misalnya Abu Bakar sama Umar itu kalau debat tarik-tarikan jenggot itu. Nah, tarik jenggot Abu Bakar, Umar tarik jenggot. Narik jenggot di Arab itu memuliakan. Jadi kalau orang debat lagi mau marah gitu, jenggotnya ditarik, dia berhenti marah, dia merasa dimuliakan. Tapi kalau budaya ini kita bawa ke Indonesia, ke Jakarta, ke Jawa, Sumatera, lagi debat sama teman kita berjenggot, tarik jenggotnya, makin marah dia kan. Tabuk lu katanya. Nah, ini harus paham kita bagaimana memahami sunnah itu. Sunnah itu sebagian ada yang sebenarnya tradisi gitu ya, yang kadang tradisi itu lokal sifatnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana adab kita kepada tetangga? Adab ini sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu. Kalau dikumpul di buku ini banyak sekali ya. Adab bertetangga itu kita ambil yang penting-penting saja, poin-pointernya. Yang pertama, kepada tetangga itu memang kita harus memuliakannya. Apalagi ya, dia bertamu ke rumah kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Itu kan bahasa Nabi gitu. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya. Jadi yang pertama kali kita muliakan di samping orang tua kita yang paling dekat, keluarga dalam, adalah tetangga. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, saking kuatnya hubungan tetangga ini, kata Aisyah, ya, Nabi SAW bersabda, "Madza la yusini Jibril bil jar." Jibril itu selalu sering sekali nasihati aku, memberi petunjuk kepadaku tentang tetangga. Jadi banyak informasi Jibril yang dikasih tahu Nabi, diberikan pengetahuan kepada Nabi SAW. Saking seringnya diingatkan Nabi SAW oleh Jibril tentang tetangga, hatta jonantu annahu sayurisu. Ini hadis Sahih Bukhari. Sampai-sampai kata Nabi, aku mengira nanti yang mewarisi hartaku adalah tetangga. Nah, ini ajaran Islam kan. Karena kalau kita kena musibah Pak, ya kalau keluarga inti kita nggak bisa mengatasi, apakah maaf nih, kadang ada yang stroke dalam rumah, ada yang perlu ke rumah sakit segera, siapa yang bantu? Apalagi kita masih punya anak kecil, yang angkat kita siapa? Pasti tetangga kan? Pasti tetangga, nggak bisa tidak. Ya, tetangga juga, lari-larinya tetangga. Listrik kita padam mati, ya ada yang korslet, kemana kita lari? Tetangga. Ya, ada yang korslet kebakar apanya, ya kebakaran kecil di rumah kita, kemana kita lapor? Tetangga. Pokoknya jadi apa urusan itu selalu kepada tetangga, selalu tetangga. Ya, makanya tetangga ini orang yang paling dekat sesudah keluarga. Gitu. Nah, maka Jibril selalu nasihatin Nabi, ingatkan Nabi SAW. Saking seringnya kata Nabi, hampir-hampir aku mengira tetangga itu lalu menjadi ahli warisku. Ini saking pentingnya kita buat baik kepada tetangga. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menyakiti tetangga, suka menyinggung, suka menyakiti tetangga, walaupun nanti rajin ibadah, masuk neraka kata Nabi. Ya.
Ini dalam hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Al-Hakim, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini jelaskan. Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, si Pulanah itu," ini perempuan pula ini Bu disebutnya, karena di sini bahasanya Pulanah kan. Takutnya perempuan yang lebih banyak berkelahi sama tetangganya, takutnya gitu ya. Ini dia sebut begini, ya, inna Pulanah tusallil lail wa tasumun nahar. Ya, si Pulanah itu, perempuan itu ya Rasulullah, dia sering kali, rajin kali sholat malam, rajin kali puasa siang harinya. Tetapi ya Rasul, dia sering kali mencela tetangganya. Ya, wa lisanuha syai'un yu'zi jiranaha. Tapi lisannya sering yu'zi, sering mensakiti, menyinggung, menyindir, menyakiti tetangganya. Tajam lisannya. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Menjawabnya, Rasulullah bersabda, Nabi SAW mengatakan, la khaira fiha. Orang itu bukan orang baik, enggak ada kebaikan bagi dia. Ya, enggak ada kebaikan baginya. Hiya finnar. Dia itu penduduk neraka. Coba Pak, ibadah mahdu kita ini kalau tak berbekas kepada akhlak, itu makanya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Lari-larinya ke sana. La sholata liman, nah, tidak ada sholat bagi orang yang tidak la tanha 'anil fahsya wal munkar, yang dirinya tidak bisa, sholatnya tidak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ciri-ciri sholat diterima itu ya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Maka kalau kita kaji dalam Islam, antara spiritual ketuhanan hablum minallah dengan hablum minan nas itu nggak bisa dipisah. Duriban alaihimuz zillah ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kamu akan hidup dalam duribat zillah. Kamu akan hidup dalam zillah, ketercelaan, kehinaan, sampai kamu mampu menjaga hubungan baik kamu kepada Allah dan sekitar, kepada manusia. Ini konsep Islam. Maka konsep Islam itu enggak hanya fikih, enggak ada ajaran Islam itu fikih ibadah mahdu aja, enggak ada begitu. Ada muamalatnya, ada muasyaratnya, pergaulannya, ada munakahatnya, pernikahannya, dan itu berkaitan dengan orang lain di luar diri kita. Kemudian ditanyakan lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, si Pulanah itu melaksanakan salat wajib. Nah, si Pulanah itu salat wajib, salat sunnahnya, tahajudnya tidak disebutkan. Si Pulanah itu salat wajib, ya, tusalli maktubah wa tasum Ramadan, dia puasa Ramadan, wa tasaddaqu bil apa ini ya, bil asar. Ini kalau bahasa Indonesianya, dia hanya sedekah dikit-dikit aja ya Rasul gitu ya. Enggak banyak-banyak sedekahnya. Dia kalau dekat yang lebih-lebih aja, harta-harta lebihnya dikit-dikit saja. Ini bagaimana itu Rasul? Cuman dia rajinnya sholat ini aja, sholat malam enggak. Rajinnya cuma sholat wajib doang, sama puasa aja. Tapi kalau sedekah bil aswar, ya dikit-dikit aja, enggak banyak-banyak. Bagaimana kalau yang ini ya Rasul, yang perempuan seperti ini? Maka jawab Rasul apa? Ya, Rasul mengatakan, kemudian dia mengatakan, sebelum Rasul menjawab, dia mengatakan lagi, walaisalah syai'un, dan dia tidak pernah, wala tu'zi ahadan, dan dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Lisannya tidak tajam, sering lemah lembut. Ya, tetangga itu lisannya tidak pernah menyakiti siapapun, perbuatannya juga tidak. Dia cuman yang wajib-wajib aja, sedekahnya pun dikit-dikit aja, tapi nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah nyakitin tetangga. Ini yang bagaimana kalau begini Rasul? Jawab Nabi, hiya fil jannah, katanya. Kalau orang ini ahli surga ini. Coba,
Rasul katakan itu ahli surga itu. Ya. Jadi ini bahayanya kalau menyakiti tetangga itu kan. Banyak hadis-hadis berulang-ulang kali Nabi menyebutkan, la yu'min mambata sya'ban wa jaruhu wa huwa ya'lam wa jaruhu ja'i. Bukan orang beriman. Ini dalam hal berbagi, buat baik. Enggak bisa dikatakan orang beriman mambata sya'ban, dia tidur Sya'ban kenyang, wa jaruhu ja'i, tapi tetangganya dalam kondisi kelaparan. Wa huwa ya'lam, dan dia tahu. Nah, la yu'min, kalau orang begitu enggak beriman itu. Enggak ada imannya itu, kata Rasul. Ya. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan begini. Ketika kita melanggar ibadah mahdoh, misalnya seperti haji. Haji kan dilakukan dengan haji apa? Haji tamattu kan, umroh dulu baru haji, ya kan? Haji tamattu, nanti dia didenda. Walaupun dia melanggar kewajiban, nanti dia didenda, disuruh motong kambing. Motong kambing, dendanya buat siapa? Buat siapa? Buat Allah atau buat manusia? Buat manusia, buat orang beriman. Jadi pelanggaran ibadah mahdoh itu nanti hukumannya disuruh sedekah. Ya. Maaf, orang bulan Ramadan campur, hukumannya apa? Kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, hukumannya memerdekakan budak. Hukumannya bersedekah sama fakir miskin. Jadi ibadah mahdoh itu selalu nanti hukumannya kemaslahatan manusia gitu. Agar Nabi Musa kan pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku bisa menemuimu, menjumpaimu? Jumpailah aku di tengah-tengah orang fakir miskin. Ternyata orang-orang yang fakir miskin ini, Bapak Ibu, ini rahasianya. Orang-orang yang fakir miskin ini selalu lebih banyak mengingat Tuhan daripada orang yang serba ada. Karena dia lapar, dia selalu minta, ya Tuhan, lapangkan rezekiku, hantarlah rezeki. Dalam kesulitan dia sakit, ya Tuhan, tolonglah aku. Jadi orang-orang dalam kesulitan ini selalu bergantung kepada Tuhan, lebih banyak, lebih besar ketergantungannya kepada Allah. Nah, maka hadis kursi mengatakan, aku lapar, gak kalian kasih makan. Maksudnya siapa? Kok engkau lapar ya Allah? Itu orang fakir miskin lapar, gak dikasih makan. Jadi Allah menyebut orang fakir miskin itu akunya dia sedang lapar, gak dikasih makan. Coba tuh. Kan Tuhan membahasakan gitu. Artinya keterikatan kespiritual itu, ya, kolbu, keimanan, ketakwaan itu bergantung bukan hanya hubungan ke Allah, tapi kepada manusia. Ya, tak bisa kita lepaskan. Begitu juga bersyukur. Nabi membahasakan, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak bersyukur kepada manusia, berarti dia tak bersyukur sama Allah. Coba, ya kan? Kita dibantu tetangga kita, atau dibantu dokter disembuhkan, kita bersyukur, terima kasih dok, terima kasih ya dok, terima kasih ya Pak, Bu. Nah, kita berterima kasih kepada dokter, kepada tetangga kita berterima kasih ke Allah, bersyukur. Karena kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah itu berbuat selalu melalui hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang berfisik, yang bentuknya jasmani, jisim. Bapak doa, ya Allah ya Rabbi, ini anak aku mau masuk semester baru, uang kuliahnya nggak ada, ini uang ini, tolong ya Allah, berikan aku, tolong bantu. Bagaimana cara Allah membantu? Apakah Allah turunkan uang dari langit, masuk ke rumah kita, kelabang, begitu? Tak begitu cara Allah bantu. Cara Allah membantu, diketuknya pintu hati orang beriman. Tek, itu si fulan butuh, itu saudaramu butuh, tiba-tiba nelpon, apa kabar di, kata abang kita kan,
sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Gimana kabar keluarga? Ini tak terbongkar rahasia. Ini ponakanmu ini mau bayar uang kuliah, ini masuk semester baru, belum ada uangnya. Oh iya, aku baru dapat rezeki kemarin, untung miliaran. Ya sudah, berapa? Transfer. Coba. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Bagaimana jalan keluarnya? Makhluk Allah yang disuruh Allah, digerakkannya. Dia perintah. Makanya kalau bahasa kita itu kan, berakidah itu jangan hanya melihat yang gaib saja, yang gaib tidak dinyatakan di yang zahir. Salah juga. Maka disitulah nanti ada istilah wasilah. Wasilah itu penghubung, wasilah itu sejenis perantara, wasilah itu adalah alat Tuhan untuk bantu kita. Karena dia tidak bantu kita dengan zatnya langsung, tapi dia kendalikan sesuatu yang makhluknya, dikendalikannya, disuruhnya, diperintahnya. Ya muqallibal qulub, dibolak-balikkannya hatinya. Maka kalau kita seorang pengusaha sukses, dia kenapa? Karena Tuhan yang membolak-balikkan hatinya, mau berusaha, mau berbisnis sama kita. Orang percaya sama kita. Ya. Kalau dibukakan aib kita nggak percaya, jahatnya bapak itu, nggak mau laku lagi bisnis sama dia. Dibukakan Allah kejahatan kita, dia nggak mau, keborobah, berbolak-balik hatinya. Maka semua di situ ada keterlibatan Allah, ada keterlibatan makhluknya. Maka ketika Allah pun mau membantu para nabi, para rasul, siapa yang disuruhnya membantu para nabi? Orang beriman. Walillahi junudus samawati wal ardh. Allah itu punya pasukan tentara di langit dan di bumi. Di langit malaikat, di bumi manusia, orang beriman. Junud itu pasukan Allah, bukan hanya manusia. Alam ini pun pasukan Allah, tentaranya. Banjir, bandang, laut, air itu junud Allah, tentara Allah untuk menggelamkan orang durhaka. Ya. Ketika Ka'bah mau dihancurkan, didatangkan Allah burung ababil untuk menghancurkan tentara bergajah. Nah, burung ababil itu junud, tentara Tuhan, tentara Allah. Nah, di sini harus kita pahami Bapak Ibu, bahwasanya memang kita tidak bisa beragama ini hanya spiritual saja, tapi harus kita nyatakan spiritual itu dalam bentuk konkret, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan manusia yang manusiawi. Maka guru-guru kita pun yang tinggi-tinggi ilmunya nanti, dia selalu menjahirkan yang hakikat. Hakikat ini tidak bisa diikuti kalau dia tidak dibuktikan secara zahir. Nah, sampai begitu. Ilmu hakikat tidak bisa diikuti, tidak bisa dipegang sebelum nanti dia dibuktikan secara zahir. Maka kasyaf apapun, orang mengatakan kasyaf, datang ilham, kena penampakan gaib, Allah beri petunjuk dia kalau nggak dibuktikan secara zahir nggak bisa dipegang. Kalau nggak benar secara zahir nggak bisa dipegang. Ya, termasuk mimpi harus dibuktikan, semuanya harus dibuktikan. Sehingga nanti dalam ilmu hakikat salah satunya disebutkan beliau adalah dalil yang paling kuat itu adalah pembuktian. Artinya kalau kita benar-benar kasyaf kita itu dekat dengan Allah, apa petunjuk Allah itu, kalau petunjuk Allah itu bisa dibuktikan nyata, betul itu dari Allah. Kalau nggak benar, itu tidak dari Allah. Bahasa lainnya, kalau sholat kita itu benar-benar diterima Allah, pasti bagus akhlak kita. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, pasti bersih kalbu kita. Karena ibadah itu mensucikan diri, membersihkan kalbu. Kalau sudah bersih kalbu, maka ke manusia pun kita bagus. Nah, itulah yang dibahasakan Nabi, barang siapa yang memperbaiki hubungannya kepada Allah, hablum minallah, maka Allah memperbaiki hubungannya kepada manusia. Itu bahasa Nabi. Maksudnya apa? Ketika kita berzikir, istighfar, mohon ampun, astagfirullah, semakin dekat sama Allah, semakin bersih kalbu, semakin lembutlah kita kepada sesama muslim. Dia berefek. Maka ciri ibadah mahdoh diterima nanti adalah muncul dalam bentuk akhlak. Makanya Nabi tadi membahasakan itu kan, ya Rasul, dia rajin tahajud, rajin puasa, tapi mulutnya tajam kali, akhlaknya nggak ada. Apa kata Rasul? Tak ada kebaikan sama dia itu, penduduk neraka aja itu, kata Rasul. Coba, karena nggak berbekas sholatnya dengan puasanya. Nah,
Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Nabi lagi mengatakan, khairul ashab innallaha khairuhum li sahibihi wa khairul jiran innallaha khairuhum li jarihi. Sebaik-baik sahabat adalah sahabat yang paling baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik dengan tetangganya. Dan Rasul termasuk orang yang terbaik. Ya. Saking baiknya, saking dianjurkannya, ditekankannya kita buat baik sama tetangga, selalu ada hadis. Apalagi kalau bulan puasa kan, sering muncul ini hadis nih. Apa itu? Iza tabakhta apabila engkau masak kuah, paksir, maka banyakkanlah kuahnya, banyakkan airnya. Paksirul ma'a, banyakkan airnya, banyakkan kuahnya. Untuk apa? Supaya bisa diberikan kepada tetangga. Nah, begitu. Dan Nabi mengatakan, jangan kamu menganggap sepele sesuatu yang kecil kamu kasih dengan tetangga, ya. Jangan kamu anggap sepele. Karena tetangga itu butuh, apalagi dia nggak punya. Ya. Kita lebaran beli pakaian baru, pakaian lama numpuk, masih lumayan bagus. Sebelah kiri kanan kita banyak tangga miskin, tawarkan aja. Ini saya ada pakaian saya ini, masih bagus. Ini mau nggak? Ya mereka kalau melihat, namanya orang nggak punya kan, lihat pakaian masih bagus, ini bapak ini orang kaya, pasti pakaian mahal nih bikinnya juga kan, walaupun second, ya beli, mau juga diterima sama dia. Ya, termasuk tempat-tempat tidur anak-anak kita. Kadang kan kita beli tempat tidur baru, yang lama itu kemana dibuat? Ya kasih saja biar kita berpahala. Nah, kalau tradisi orang-orang tua kita di kampung, kalau meninggal orang tua kita, itu hartanya disedekahkan semua sama tetangga fakir miskin. Ya. Supaya apa? Supaya berkah ke orang tua. Bahkan ada tradisi di daerah mana itu, kalau tidak disedekahkan itu harta orang tua itu sejenis tabu katanya, tapi tradisi. Ya. Tapi secara syariat Islam, ketika kita sedekahkan, dia jadi amal jariah kan. Apakah tempat tidurnya, pakaiannya disedekahin semua itu kan. Jadi orang pakai dia dapat pahala, tempat tidurnya dipakai orang dia dapat pahala, kasurnya disedekahin. Begitulah ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Maka Nabi mengatakan, selagi bisa dibagi, bagilah. Ya, kalau kita buat makanan, banyakin kuahnya supaya bisa dibagi. Nah, kalau kita punya makanan, tahu-tahu, aduh makanannya sedikit ini, nggak cukup. Anak 7, tetangga anaknya 5. Ini makanan bawa dibawa luar kota, cuman aja 7 butir, misalnya 7 coklat. Kalau dibagi sana cuma ini yang repot kan, nggak cukup. Terus gimana? Kata Nabi, simpan, sembunyikan, jangan sampai kelihatan anak tetangga makanan itu, jangan sampai ganggu. Orang doain aja, karena nggak cukup. Ya, pas untuk keluarga kita. Tapi kalau ada berlebih, kasih yang seperti tadi, yang rumahnya paling dekat, pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah kita. Kalau kita keluar kelihatan pintunya gitu kan, nah itulah kasih. Nah, begitulah Nabi, saking kuatnya Nabi menjaga hati tetangga itu ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain juga Rasulullah SAW mengatakan begini, berapa banyak tetangga kam min jarin muta'alliq bijarihi yaumal qiyamah. Berapa banyak orang yang memegang tangan tetangganya, tersangkut oleh tetangganya sambil dia berkata, wahai Rabbku, orang inilah menutup pintunya dariku dan dia akan memberi apa yang dia miliki. Jadi nanti di akhirat ternyata banyak sekali orang yang sama tetangganya dia tarik tangannya gini, ya Allah, inilah dulu yang di dunia ini aku lapar, dia nggak peduli, dia banyak rezekinya tapi nggak pernah diberi, selalu ditutup pintu, nggak pernah mau baik. Banyak tuntutan seperti itu di akhirat ternyata, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada sebuah hadis
pertama saya membaca hadis ini kaget juga sebenarnya, ya. Nabi membahasakan begini, la tuki payuka Allah alaik ampik wala tuhsi payuhsi Allah alaik wala tu'ya Allah alaik. Maksudnya apa? Berikanlah nafkah hartamu, sedekahkan hartamu, jangan kamu menghitung-hitungnya. Kalau kamu pelit berhitung dengan hartamu, nggak mau sedekah, pasti Allah berhitung sama dirimu. Ini pertama kali kita baca hadis ini kaget juga kita. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim, hadis Sahih. Jadi memberi itu Pak, kalau orang butuh jangan berhitung, kasih aja. Nanti datang rezeki kita dari mana-mana. Kecuali untuk bermewah megah, mubazir, jangan. Dia butuh sakit, mau bawa mobil ke rumah sakit, kasih aja, jangan tahan-tahan. Ya, anaknya butuh uang sekolah, depan rumah kita, tetangga kita, tolonglah Pak, kata, kasih aja kalau kita punya, jangan hitung-hitung. Kalau kita berhitung mengasih, ini kok dikasih sama tetangga ini enak lah dia, awak aja masih butuh, maka Allah pun memberi berhitung. Bapak Ibu, hadis ini silahkan buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudah membuktikan. Dan terus saya membuktikan, saya coba membuktikan ini. Begitu kita, kalau pengalaman saya, begitu kita tetangga-tetangga butuh atau saudara-saudara butuh kita kasih, nggak usah kita hitung, dia butuh dia kasih. Apalagi pas lebaran kan, kita lihat dia susah butuh, ya kasih. Kita berlebih, masih ada uang, kita kasih aja. Nanti setelah itu datang penggantinya entah dari mana-mana, nggak tahu kita. Selalu saja kalau kita buat begitu kejadiannya gitu. Tapi kalau kita yang ini nggak usah lah, ini masih adanya, ini nggak usah lah, ini udah Allah pun berhitung memberi sama kita. Karena harta kekayaan dunia ini punya Tuhan semua. Dia suka-suka dia mau dikasih sama siapa. Ya razuqu may yasha'u bighairi hisab. Dia suka hati dia mau dikasihnya rezeki tanpa hitungan kepada siapa yang dikehendakinya. Wa yabsutu may yasha', dan dia yang membuat kita serak, dia juga. Dia yang melapangkan rezeki, dia menyempitkan rezeki. Nah, kalau kita menyempitkan pemberian kita, itu sama dengan kita menyempitkan rezeki kita. Itulah bahasa Nabi, mana qasamalin min sadaqah falyadzat. Demi Allah, kata Nabi, tidak akan kurang harta karena disedekahkan, tapi dia bertambah. Minimal bertambah di akhirat. Itu minimal. Tapi biasanya di dunia akan diberi Tuhan persekotnya. Cuma saya tidak inilah ya, seperti saya tak jemput nama. Tak boleh kata guru kita, Pak, Bapak sedekah. Bapak mau apa? Mau dapat rumah, Bapak sedekah. Apa yang Bapak punya? Motor, sedekah motor. Nanti biar dapat rumah. Nggak boleh maksa Bapak ini sedekah, sementara motornya itu buat kendaraan dia kerja. Nggak kuat dia nanti sedekahkan motor. Kalau dia belum kuat imannya, nggak boleh dipaksa. Kenapa? Apalagi kita janjikan Bapak ini dapat mobil, dapat rumah gara-gara sedekah motor di dunia. Balasan sedekah itu yang pasti di akhirat. Kalau di dunia, ya kalau Allah kasih. Kalau nggak Allah kasih, Bapak celah saya kan. Penokok, pembohongnya Ustaz itu, katanya sedekah motor nanti dapat mobil sama rumah, sampai sekarang nggak dapat motor sama rumah katanya. Ya nggak dikabulkan Tuhan kan. Jadi saya tercelah. Maka model yang seperti ini tidak boleh. Kalau guru mursyid, salah satu mursyid ini nggak boleh. Kan ada ustaz seperti itu kan, dia paksa kita sedekah, pasti nanti ada, nggak boleh dipastikan. Karena kalau bisa jadi dikabulkan Allah, bisa jadi tidak, depending. Tapi kalau di akhirat, yakini pasti ada balasan akhiratnya. Tapi kalau di dunia kadang diberi, kadang tidak, ditahan oleh Allah. Maka kita tidak boleh begitu cara bersedekah. Apalagi ada bahasa Tuhan dalam Quran, wala tumnun tastaksir. Jangan kamu memberi dengan harapan supaya mendapat lebih banyak. Kita sedekah sama anak si fulan, udah kasih aja anaknya, nanti kau kan dikasih ayahnya banyak duitnya, nanti dikasihnya lebih banyak. Ini nggak boleh. Karena kita berharap untuk diberi lebih banyak. Ini tidak boleh dalam Islam.
Ya, sedekah-sedekah saja dengan ikhlas. Sudah. Ya. Dan usahakan sedekah itu pada kebutuhan-kebutuhan pokok ya. Yang paling sulit itu tak kenal kita sama orangnya, Bapak Ibu. Tiba-tiba di WA-nya kita, "Pak, saya tolonglah begini gini gini." Mak bingung juga kita kan. Gak kenal kita, dia minta tolong, anaknya mau sekolah, kadang dibilangnya anaknya sakit. Kita gak kenal, di WA-nya saja. Dia dapat WA dari mana-mana kan nomor kita. Nah, ini yang berat nih. Kalau saya pribadi, saya tanya kolbu saya, orang ini betul nggak? Kalau kolbu saya mengatakan nggak betul, udah nggak saya openi, ya. Karena paling saya kasih nasihat. Nasihatnya cuma karena kita nggak kenal sama dia, Bapak, Ibu, kalau ada masalah gini, musyawarahkan kepada keluarga dekat. Kalau nggak bisa selesai dengan tetangganya, kalau nggak selesai datang dengan ke masjid, pengurus masjid terdekat. Jadi masjid ini pun Pak, ya, masjid ini pun kan ada wawang zakat. Zakat itu boleh diberi kepada gharimina. Bukan hanya orang miskin, orang yang berutang, udah bangkrut, gawat, berutang nggak bisa bayar, itu pun boleh dikasih zakat. Nah, disitulah fungsinya masjid. Setiap kompleks, setiap lorong, ya. Jadi selesaikan dengan yang terdekat dulu. Yang begitu bahasa Tuhan kan. Seperti ayat tadi, berbuat baik kepada orang tua yang terdekat, muqarrabin dulu, karib kerabat, baru tetangga, gitu kan. Nah, kalau orang jauh kita tidak kenal, di situ repotnya, sulitnya. Ya kalau kita memang mau ngasih lebih bagus. Ya tapi kalau kita ragu, ya namanya ragu kan, ya biasalah dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kadang-kadang kita sering dibohongi kan, udah pengalaman sering dibohongi, ini bohong rupanya dia katanya kan. Nah itu makanya, di sini ada, kalau pengalaman-pengalaman kita begitu ya, jadi dilihat konteksnya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu kelebihan Nabi SAW dan Abu Bakar itu, jika ada orang meminta tolong tidak pernah dibilang tidak ada, pasti dibantu. Ya Rasulullah, aku nggak ada duitku, nggak ada kerjaku, dikasih. Ya Rasulullah, aku nggak ada ini, ada nggak uang? Langsung lihat ya, ada uang, kasih. Nah ketiga kali datang lagi, nah ini kan mengge. Ya Rasul, datang lagi orang sama, ini udah 3 kali. Akhirnya Rasulullah bilang apa? Udah, sini. Mulai hari ini kamu saya kasih parang, kamu berusaha saja. Ambil kayu di hutan, nanti jual. Itu lebih abdal daripada kamu minta-minta. Jadi dikasih fasilitas sarana untuk usaha. Ya. Nah, salah satu masjid yang bagus kan Jogokarian, Pak. Kalau kita lihat di berita, ya. Saya sudah pernah ke sana, tapi tidak pernah dialog tentang ini, tapi di berita saya sedengar ternyata Jogokarian itu punya keuangan masjid itu salah satu fungsinya apa? Untuk memberi usaha bagi masyarakat lemah. Dia mau berusaha nggak ada duit, kasih modal, nanti dicicil. Saya pernah jumpa seorang master, dia kuliah di Australia, dia meneliti di daerah Thailand sana, di sana ada namanya Bank Muslim. Ternyata yang paling rajin, yang paling jujur mengangsur pinjaman-pinjaman mereka tanpa bunga itu adalah pengusaha-pengusaha kecil, ibu-ibu, jual-jual sayur, jual apa gitu. Paling jujur, tidak ada kreditnya macet, tak ada kredit macet. Ya, ternyata begitu. Dan sedengar sekarang Raya Bintaro pun begitu kan, sektor 9. Jadi masjidnya itu punya usaha di dalamnya. Kan ada lingkungan masjid kan banyak usaha. Nah ternyata jemaah-jemaah yang katakan dulu putus asa, nggak ada duit, nggak ada usaha. Sampai kemarin saya ketemu dengan jemaah, dulu saya putus asa, tak percaya sama saya agama ini, sama Tuhan itu. Kenapa? Nggak, dia merasa orang dengar ceramah masuk kiri keluar kanan aja. Anggapan dia apa yang disampaikan orang, ajakan orang buat baik itu nggak terbukti. Karena dia nggak ada yang nolong dia. Orang kalau sudah nggak ada yang nolong dia, Pak, dalam kondisi sulit, maka dia merasa agama ini tak benar. Padahal dia minta setuhan kan. Itu imannya sudah hampir roboh. Makanya Nabi membahasakan salah satu benda alat untuk a'wana bittaqwallah,
yang paling bisa membantu orang bertakwa kepada Allah adalah mal. Maka gunakanlah harta itu untuk membantu orang bertakwa kepada Allah. Ini pengalaman-pengalaman jemaah banyak. Ada lagi jemaah kita yang setiap hari dia sedekah 1 kilogram beras sama 10.000. Tiap hari dicarinya orang fakir miskin. Itu uangnya, ekonomi makin lama makin besar, makin lama-lama menjadi konglomerat dia, Pak. Nggak berhenti dia itu. Setiap hari, hanya itu modalnya sedekah. Setiap hari. Saya tadi kaget. Ini kaget tadi baca saya hadis di tetangga ini. Ternyata ada seorang sahabat, dia jalan. Tiba-tiba dengar suara di awan. Hei awan, angin, pergi kau. Hei hujan, pergi kau. Angin, awan, hujan, pergi. Itu sirami air yang kebun orang yang sama dengan kebunmu. Kaget yang jalan ini, sahabat ini. Dengar suara di langit, disuruh menyuruh awan supaya menyirami kebun. Nah, kemudian dia diikuti awan itu, dia ikuti. Nah, ternyata setelah sampai ke sebuah kebun, awan itu menurunkan hujan. Dihujaninya kebun itu. Nama yang punya kebun sama dengan nama orang ini, sahabat ini. Lalu ditanya, kamu apa amalan kamu? Ternyata amalan dia 1/3 keuntungan kebunnya dikasih ke fakir miskin. 1/3 untuk anak istrinya, 1/3 untuk biaya hidup atau beli kebun lagi. Jadi 1/3 itu, Pak. Sampai begitu. Bayangkan alam ini, wallahu akbar. Jadi alam ini tunduk itu kepada orang yang rajin sedekah itu. Maka kan dalam hadis sahih disebut tiap pagi malaikat malakaini berdoa kepada orang yang selalu bersedekah. Ada juga yang ngamalkan sedekah subuh. Tiap subuh sedekah, nggak pernah kosong. Ada yang seperti itu. Inilah kehebatannya itu ya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ngatur rezeki ini memang Allah, bukan kita. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kan itu bahasa Tuhan. Kamilah yang membagi-bagi rezeki di antara kamu. Maka jangan berhitung sama keluarga, sama tetangga. Selagi itu wajib, selagi itu kebutuhan pokok, ya sudah. Gak usah hitung-hitung. Uang itu cuma angka-angka sajanya itu. Entah dari mana-mana nanti datang. Angka-angka doang itu. Makhluk bendanya itu. Dari situ kita nanti paham bahwa nggak boleh kita mencintai dunia. Ya kalau untuk yang baik, untuk yang benar-benar baik, yang wajib, ya keluarin aja. Tapi jangan boros, karena boros pun dilarang. Maka bahasa Tuhan, orang yang memberi itu lam yakturu, walam yabsutu, walam yaktur. Pemurah itu tidak boros dan tidak pelit. Jadi antara boros dan pelit, tengah-tengah itulah. Wa kana baina dzalika sabila. Tengah-tengah itulah namanya pemurah. Nah, ini kalau keluarga kita butuh, tetangga kita butuh, nah ini anaknya sakit, ya mampu ngutang, dia sudah kasih. Sakit dia nggak ada duit, kita masih ada simpannya, kasih saja. Ya. Nah, tak usah dihitung-hitung ya. Kalau kita berhitung, nanti Allah berhitung. Nah, itu bahasa Nabi SAW berkaitan dengan bersedekah sama tetangga ini. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tanda orang bahagia itu kata Nabi, orang yang memiliki hidup bahagia, min sa'adatil mar'il muslim, al-maskan al-wasi, rumahnya luas. Ya, bisa jadi rumahnya luas, terasa luas hatinya, tetapi yang paling penting sebenarnya rumah itu terasa luas bagi kolbu kita. Ya, walaupun kan misalnya rumah kita kayak Nabi, rumahnya kan kecil, paling berapa, tapi terasa luas bagi beliau kan kolbu kita. Jadi rumah luas, apalagi rumahnya luas, kolbu kita luas. Ini ciri orang bahagia. Kemudian ya, wal maskan wasi wal jarus soleh, punya tetangga yang soleh. Jadi ciri orang yang hidupnya bahagia ada 3 dalam hadis ini. Hadis ini hadis sahih. Yang pertama adalah rumah luas, kemudian tetangganya orang baik, kemudian markab al-hani, punya kendaraan yang nikmat enak. Ya, makanya Nabi, kendaraan Nabi kan onta. Onta Nabi itu Pak, termasuk Bapak Ibu, onta Nabi onta yang paling mahal, yang paling bagus di Mekah Madinah. Nah, karena itu beliau bawa terus kan, paling bagus, paling mahal kalau bahasa kita. Ontanya, kendaraannya hani. Tapi tidak untuk bermewah-mewah. Nah, itu kembali itu. Jangan beli Pajero, tahun depan keluar baru beli ini lagi, keluar baru beli ini lagi.
buang, nggak usah begitu, namanya boros, pemborosan ya. Beli sesuai standar kehidupan kita, kebutuhan ya. Maka Nabi SAW juga mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min jaris su'fi daril maqam fa inna jarid dunya yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari memiliki tetangga yang buruk ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Kenapa? Karena tetangga di dunia ini yatahawwal, berubah-ubah hatinya. Kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk gitu kan. Kadang bertukar dia tetangga kita gitu kan. Dia pindah, datang lagi orang beli rumah, datang yang baru dan seterusnya. Nah, inilah beberapa hal yang penting dalam bertetangga ya. Dan kuncinya memang kita harus berbuat baik, menjaga hubungan baik kepada Allah dan kepada tetangga sebagai bukti kita abdi Allah. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya sudah masuk ya. Ada 2 menit lagi. Kalau ada mau tanya silakan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bersihkan qalbu kami ya Allah, bersihkan lisan kami, baguskan akhlak perbuatan kami, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, anak istri, keluarga kami ya Rabb, dosa suami kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang soleh, anak-anak kami anak yang soleh, suami kami suami yang soleh, istri kami istri yang solehah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah hidup kami ya Allah. Setelah Engkau membersihkan qalbu kami, perbaiki juga akhlak kami. Allahumma ahsanna kama hassanna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perbaikilah akhlak kami sebagaimana Engkau menciptakan diri kami sebaik-baik makhluk. Maka jadikanlah akhlak kami juga baik, baik kepada keluarga kami, juga kepada tetangga-tetangga kami, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh ya Allah. Berikanlah kami kebahagiaan sebagaimana dikatakan Nabi-Mu ya Allah. Luas hati kami, luas rumah kami, terasa luas dan tenang, sakinah, mawaddah warahmah keluarga kami, tetangga-tetangga kami juga orang-orang yang soleh. Dan juga berikan kami kendaraan untuk mencari nafkah dan kendaraan untuk berjalan, kendaraan yang bisa kami menikmati ya Allah, kendaraan yang membuat kami nyaman dan tenang ya Rahman Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kepadamulah kami bermohon, kepadamulah kami meminta, maka kami hanya bermohon kepadamu, kabulkanlah segala doa dan pinta kami. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu mencintai-Mu, yang memiliki rasa dekat, rasa cinta kepadamu. Dan juga jadikan kami orang yang bagus akhlaknya, bagus hubungan kami kepada Engkau, bagus juga hubungan kami kepada hamba-hamba-Mu, terutama orang-orang yang dekat kepada kami, orang-orang beriman dan seluruh manusia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.